Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Dilana Frianti dari kelas 11 IPA 2 akan menyampaikan materi sejarah tentang pemudaku dulu, kini, dan esok. Selamat menyaksikan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pemuda adalah generasi penerus bangsa, di mana sosok pemuda diharapkan dalam melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang besar, agar pada masa yang akan datang, para pemuda dapat menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang lebih maju. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat bahwa pemuda merupakan lapisan eksponental bangsa yang berjumlah 30% dari jumlah seluruh bangsa Indonesia, dan merupakan lapisan yang penuh dinamisme, vitalitas, heroisme. Oleh karenanya, para pemuda ini memiliki beban untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa dari generasi sebelumnya. Tetapi jika dikaji secara mendalam, tidak semua pemuda memiliki cita-cita luhur untuk menjadikan bangsa Indonesia yang lebih maju. Masih banyak pemuda di Indonesia yang berbuat tidak sesuai dengan harapan generasi sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa banyak pemuda yang sekarang ini justru melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh suatu generasi harapan bangsa. Bahkan sekarang ini, banyak pemuda yang justru merusak masa depan mereka sendiri. Beberapa persoalan yang memberikan bukti bahwa generasi pemuda saat ini bertindak melawan norma-norma yang ada. Di antaranya adalah sebagai pemuda yang senang mengonsumsi minuman keras, mengonsumsi narkoba, melakukan tindakan kriminal seperti memperkosa, mencuri, dan mencopet, bahkan merampok. Contohnya seperti organisasi-organisasi keagamaan, seperti remaja masjid ataupun organisasi lainnya, seperti perkumpulan pemuda pencinta motor, organisasi pemuda pencinta alam, ataupun organisasi yang terdiri di suatu wilayah tertentu, seperti di kecamatan, kelurahan, ataupun di suatu dukuh atau RT, seperti organisasi kepemudaan Karang Taruna. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan. Penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimanakah penggambaran karakter pemuda masa lalu, kini, dan nanti? 2. Bagaimanakah konstruksi pendidikan yang membentuk karakter pemuda bangsa mendatang? C. Tujuan dan kegunaan. A. Mendorong peningkatan mental dan sikap pemuda untuk menghadapi masalah mendatang yang lebih baik. B. Memanfaatkan media pendidikan khususnya dalam menanam nilai karakter kaum milenial. C. Mendorong para pelajar untuk memiliki dan menjadikan Karang Taruna atau organisasi edukatif dalam mendukung proses pembentukan karakter. Bab 2. Pembahasan 1. Pemuda zaman dahulu. Berbicara tentang pemuda berarti berbicara tentang semangat. Berbicara tentang pemuda berarti berbicara tentang sebuah harapan baru yang lebih baik. Berbicara tentang pemuda juga berarti berbicara mengenai masa depan sebuah bangsa. Pemuda yang memiliki semangat yang tinggi untuk berkontribusi, pemuda yang menggerakkan dan menjadi elemen penting bangsa, bahkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pun tidak terlepas dari peran dan perjuangan pemuda saat itu yang begitu luar biasa gigihnya. Jika kita lihat dari sisi pemuda zaman dahulu, mereka memiliki semangat yang tinggi seperti halnya pada masa penjajahan untuk merebut kemerdekaan. Pada masa itu, mereka membentuk berbagai organisasi. Organisasi pertama kali dibentuk adalah Budi Utomo dan menjadi awal dari pergerakan Indonesia untuk merdeka. Kekeluargaan mereka pun sangat kuat dan sopan santun mereka pun sangat dijaga. 2. Pemuda zaman sekarang. Sekarang mari kita lihat realita hari ini. Apakah pemuda kita hari ini masih sama semangatnya dengan pemuda pada saat perjuangan kemerdekaan dulu, yang memiliki rasa nasionalis yang tinggi, yang memiliki karakter kebersamaan yang kuat, dan semangat kontribusi yang tinggi bagi bangsanya? Hal ini didukung pula oleh sistem pendidikan kita yang memang belum sepenuhnya mendukung pendidikan yang menekankan pada character building. Oleh karena itu, menjadi hal wajar jika melihat generasi muda saat ini merupakan generasi muda yang seperti kehilangan identitas dan terkesan ikut-ikutan. 3. Pemuda masa depan. Pemuda mempunyai kekuatan yang lebih secara fisik dan semangat bila dibandingkan dengan anak kecil atau orang-orang jompo. Pemuda mempunyai potensi yang luar biasa, bisa dikatakan seperti dinamit atau TNT bila diledakkan. Pemuda mempunyai banyak potensi, akan tetapi jika tidak dilakukan pembinaan, yang terjadi adalah sebaliknya.
Potensinya tak tergali, semangatnya melemah, atau yang lebih buruk lagi, ia menggunakan potensinya untuk hal-hal yang tidak baik, misalnya tawuran dan seterusnya. Bab 3 penutupan. Kesimpulan. Dari beberapa analisis di atas dapat saya simpulkan bahwa karakter pemuda masa mendatang sangat dibutuhkan oleh bangsa untuk membangun negeri yang lebih maju. B. Saran. Jadilah pemuda yang berkarakter namun tidak meninggalkan nilai leluhur suatu bangsa yang sudah diperjuangkan oleh pemimpin dahulu. Jadilah pemuda yang selalu berkata jujur dan bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.